Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas segala kebaikan kemurahan Tuhan. Bapa dalam sorga, kami mau mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats renungan diambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Pujilah Allah dalam baitnya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema renungan, pujilah Tuhan dengan sukacita dan sorak-sorai sebagai korban syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur memanggil seluruh bumi, seluruh bangsa, suku bangsa, bangsa Yahudi ataupun bukan orang Yahudi, untuk datang memuji Tuhan dengan sukacita dan sorak-sorai sebagai korban syukur bagi Tuhan. Saudaraku, ada beberapa jenis korban dalam perjanjian lama yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan orang Israel, yang sangat perlu juga untuk diketahui setiap orang percaya, antara lain korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penebus salah, dan korban penghapus dosa. Saudaraku, secara umum semua persembahan bakaran ini mengeluarkan aroma yang sangat menyenangkan. Jika seseorang hendak mempersembahkan korban bakaran, ia harus membawa korbannya ke depan pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan. Kemudian korban disembelih di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam, mempersembahkan darah korban itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian korban dikuliti dan dipotong-potong sesuai dengan ketentuan. Potongan-potongan korban dan kepala korban serta lemaknya ditaruh di atas kayu api yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perut dan betis korban yang sudah dibersihkan dengan air harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran yang dinamai korban api-apian, yang aromanya sangat menyenangkan bagi Tuhan. Imamat 1 ayat 9. Saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman Musa sejak di Gunung Sinai, jika ada di antara orang Israel yang berdosa, harus ada yang korban untuk menebus dosanya setiap kali berdosa. Artinya saudaraku, setiap ada orang berdosa harus ada korban penghapus dosa, berupa lembu jantan, domba jantan, atau kambing jantan muda yang tidak bercacat, yang tidak bercela, untuk dipersembahkan kepada Tuhan dengan perantaraan para imam. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua jenis korban yang saya sebut di awal, seperti korban penghapus dosa, keselamatan, dan lain sebagainya, adalah gambaran korban anak domba Allah
yang menghapus dosa dunia ini dan menghapus dosa manusia seperti saudara dan saya. Melalui pengorbanannya di kayu salib, seperti Yohanes katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur memanggil semua bangsa, suku bangsa yang mengaku Tuhanlah Allah. Pemazmur juga memanggil setiap orang yang mengaku bahwa Tuhanlah penciptanya. Pemazmur juga memanggil setiap orang yang mengaku bahwa ia miliknya Tuhan. Pemazmur juga memanggil semua orang yang mengaku bahwa ia adalah kawanan domba gembalaan Allah, untuk datang memuji Tuhan dengan sukacita dan sorak-sorai sebagai korban syukur bagi Tuhan. Korban syukur yang dimaksud pemazmur bukanlah korban seperti yang saya sebut di atas atau di awal, yaitu berupa korban bakaran. Korban syukur yang dimaksud pemazmur ialah kehidupan umat Tuhan yang memuliakan nama Tuhan, kehidupan umat Tuhan yang mengharumkan nama Tuhan, seperti peduli sesama dan hidup saling mengasihi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua yang mengaku orang percaya, marilah kita serahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Tuhan sebagai korban syukur melalui kehidupan nyata, yaitu hidup saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.